Ya setidaknya jarak yang akan dimainkan berarti karena udah ketemu juga kan solusinya kalau misalkan ya Falcon akan bermain dengan Marksman dengan membawakan tank jungle ya Marksman pasti option terakhirnya. Mau nggak mau, dan Kari yang tebel nggak bisa di instant kill, udah ditutup. Itu dia. Jadi Dan tersisanya sekarang, Moskov. Matrix, Granger. Gimana dengan opsi dia? Opsi dia nggak bisa pulang dong jalan kaki. Matilda. Granger. Tetap Ranger. Tapi bukan yang late game banget ternyata. Malah mereka pengen tancap gas dari awal. Mereka mencoba untuk mengambil dominasi early game-nya agar nanti tidak terjadi yang namanya late game. Mereka nggak mau main ini bawa ke late game. Sanford udah nggak bisa dibunuh main di late game. Benar. Udah mainin Gatot Kaca, Oheb apalagi udah. Udah pasti. Bisa mainin split push, dan sekarang kita ngomong siapa yang bisa ngejar dia di saat power split push seperti ini, siapa? Berarti kalau dari draft kayaknya kita satu suara ya. Ya, Team Liquid Filipina yang mendapatkan suara tersebut. Dan seperti apa dan siapa yang akan melaju ke seeding 2-0 setelah ini? Falcon Mena versus Team Liquid Filipina Best of One Series. Yang memasak hanya bisa satu orang, yaitu Chef Sanji from Liquid atau Sanj from Falcon. Tanpa berlama-lama kita langsung saja menyaksikan di match kali ini. So M7, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Tugas berat dari Falcon ya, mereka harus maksimalin early mereka sepowerful mungkin. Mereka butuh support, mereka butuh tank jungle. Objektif harga mati, gagal objektif bisa dibilang mati. Karena susah banget nanti untuk recovernya mereka. Hero Trinity-nya nggak ada. Mereka juga untuk late game bisa dibilang nggak ada hero late game. Mereka harus kunci dari awal. Oke, kita berat melihat kalau tim Falcons ini udah terperangkap dari early seperti ini, karena plan-nya mereka nggak seperti itu, Profesor dan juga Lim. Jadi plan mereka adalah early game, dan sedangkan Nolan ini akan tutup early game-nya, Lim. Wih, ini Nolan hero farming yang cepet banget loh. Let's say Nolan, Joy, Yisansin, 3 hero ini yang farmingnya super duper cepat. Jadi hati-hati juga nanti tiba-tiba level 15, tiba-tiba item pertamanya udah jadi. Dan dengan adanya level fusion, Nolannya nyari kill ini. Oke, dari kill bakal coba untuk nge-town di arah depan, memutar pasukan dari tim Falcons berhasil di first blood. Kali ini kan calculate damage kalau itu, Lim, sudah pasti karena dia masih punya flicker. Yap. Kayaknya dia nggak expect kalau misalnya damage-nya itu terlalu besar, karena impact dari Sanji dengan emblem yang dia miliki. Mungkin agak ragu juga Ji, takutnya di turtle pertama nanti lebih dibutuhkan gitu kan untuk flickernya. Ditambah dari teman-teman Falcon juga nih, harusnya nge-agresifkan mereka ya. Jadi rivernya ini menurut gua terlalu lama. Kalau mereka nggak bisa ngasih pressure di river, tinggal aja udah jalan bareng sama Sora mungkin yang punya damage di awal, daripada rugi, daripada sayang kayak gini. Itu udah terlihat gak sih, Lim? Udah terlihat dari tadi kita menyaksikan kalau misalnya early pressure masih pegang sama tim Liquid ini agak cukup unik. Dan level 3 di Sanji, level 4 kalau di Pasha duluan, level objektif akan berbeda banget sudut pandangnya. Wah, langsung dibukain juga dari visionnya sama Sanford yang udah level 4 ya. Mereka nggak bisa setup buru-buru juga nih. Kalau paksa turtle, enak banget buat Nolan nge-steal. Oke, flicker udah dipancing kali ini untuk seorang Sanford. Perpasukan dari tim Falcon nampaknya mereka fokus menuju ke arah turtle yang pertama. Sedangkan KOTC masih terlalu jauh untuk bisa melakukan cover di hill. Standby out position di hill di depan mata. Sanford harus take down. JP semaksimal mungkin mendapatkan satu buah momentum. Tapi di belakang sana Poyet harus secretul mouse. Satu hit terakhir. Mencoba di zoning out dan di take over. Turtle yang pertama oleh masih. Poyet! What the retribution from Poyet! Terlalu memaksa nampaknya Liquid. Mereka terjatuh di turtle yang pertama. Objektif yang berbeda mungkin, di mana Sanfordnya tumbang, Boyet hampir tumbang. Mereka pikir Boyet mundur, tapi Carlton Z kali ini masih coba untuk bisa selamat, tapi nampaknya one last hit dari Carlton Z gagal untuk di follow up oleh pasukan dari tim Falcon. Meanwhile, satu damage taruh terakhir dipalaskan oleh Sanji. Flicker versus Flicker, what the outplay from Calvin. Sanji, mid laner yang mengguncang dunia kali ini benar-benar di outplay di depan mata tim Liquid. Mereka udah mulai harus sadar, ternyata Mena Region masih punya taring. itu dia. Dan best of one, itu yang
yang harus digarisbawahi. Best of one series. Siapapun bisa kepleset. Dan mungkin gua bisa ngelihat dari early condition yang udah mulai terpenuhi nih sekarang dari Falcon. Tapi mungkin gua tanya sama KB, ini kenapa pressure-nya masih kalah, Be? Itu dia, sering banget seperti ini. Tim Falcons menang di early game, mereka main tank, jungle, dan healer, tapi pressure-nya off. Mereka tim yang menang, tapi kayak lagi lose condition. Mereka nggak memberikan pressure balasan itu. Ya, dan ditambah lagi, mereka menang early fight, tapi belum tentu di mid game mereka sustain. Karena beda. Tadi ketika di outplay Sanji sama nanti outplay Sanji ketika menit 8 itu beda. Sumber damage-nya juga udah pasti beda sih. Dan tugas Liquid sekarang berarti farming. Hindari team fight sebisa mungkin. Kalau bisa culik satu. Sebisa mungkin culik memang. Tapi ya the best thing-nya sebenarnya untuk dapetin farming aja udah cukup. Tapi gue ngeliat dari seorang JP aja sendiri JP-nya itu bisa ngedorong 3 orang Dan nggak berani dimakan. ya Kayak udah pasti seakan-akan ada space. kayak seakan-akan kayak ini ya nama dan mental block loh di depan JP. Ini kayak bump nama. Padahal sih seharusnya menurut aku minimal JP-nya di poking sampai dia keluar Avatar Guardian juga nggak masalah nih. Ya penting ada yang keluar lah gitu ya. Ada Ada yang yang kebuang. keluar. Jangan sampai kayak bebas banget. Tapi total kedua bakal dikontes lagi sepertinya Boyet. Oh, mereka tidak akan kenal diam karena mereka akan mau dapat turtle yang kedua. Mungkin Liquid akan coba mengamuk karena dia marah. Turtle pertama yang sudah di depan mata justru di take over sama Boyet. Levelnya sama tapi retribution damage-nya sama. Sementara XP-nya Sanford dia ada harus dulu. Oke, Carter Z bakal coba menjadi target utama para pasukan dari tim Falcons. Mereka mencoba untuk melakukan take over terhadap dan Carter Z membalaskan turtle yang sudah hilang depan mata dan Sanford kali ini membalaskan 1 point kill dan Sanji gagal untuk bisa mendapatkan 1 point kill. Sanford dapetin point kill di dalam turret sepertinya. Sanford bahkan Sanford di cover dengan Sanji double Sansan. Gak bisa menyelamatkan Sanford lebih jauh lagi karena Kevin out of nowhere datang menuju ke arah top lane. Menunggu Sanji melakukan flickernya membuat Sanji terperangkap di depan sana. Tapi Troll dia udah satu-satunya jawaban untuk menuju ke arah depan. Dan Sanji masih standby untuk membuat JP selamat pulang sampai ke base-nya. Wow, dive in yang dilakukan Liquid tadi dan kolaborasi JP X Z terlihat sangat-sangat sempurna. Tahun di waktu yang begitu tepat membuat akhirnya retribution dimenangkan oleh tim Liquid. Dan bayangkan, ketika tadi tim fight di bagian top lane, semua jungle yang ada di bawah itu diambil oleh Kaltezi. Ya, lihat. Dunia terlalu sibuk melihat tim fight di arah top lane. Oheb, Kaltezi semuanya udah dapetin yang dibutuhkan oleh tim Liquid. 1400 gold langsung stong menuju ke arah gold yang lebih jauh lagi. Ditambah, kita ngomongin ke arah laning. Gak mungkin tim Falcons punya yang bisa head to head sama Oheb. Gak ada. Dia gak punya Haya, dia gak punya Lanca, atau dia gak punya laning jauh. Tapi dipaksa masuk ke dalam menuju ke arah Sanji. Target utama mereka yang sudah memiliki flicker. Dan langsung hilang di telan bumi. Tapi Sanji hilang dengan resurrection time yang masih agak cukup early, kayaknya gak terlalu berimpact, Lim. Iya, dan mereka dapetin kompensasi juga kan, dapetin point kill ke arah trollnya. Sementara Turtle sebentar lagi akan muncul. Setup tanpa adanya Sanji menurutku nggak ada masalah. Apalagi Sanjinya juga lumayan cepet nih untuk balik ke tempat setupnya. Dia punya wings by wings kan? Dia resurrection time-nya gak lama, dia punya wings by wings, jadi kayak agak terlalu memaksakan untuk mendapatkan Sanji. Tapi lumayan. Ya itu the best thing gak sih? Kalau nggak ada tuker. Tapi kalau ada tuker kayaknya nggak terlalu worth it. Menurut gua ada tuker pun itu harus dilakukan Ji. Kalau mereka nggak galak dari sekarang, mereka akan tekan. Liquid ini tipikal yang cuma nge-mirror aja. Lihat JP, meleng dikit purple buff hilang. Itu selalu kayak gitu loh. Di region Filipina tuh memang steal jungle-nya tuh bener-bener cepet. Momennya juga kayak nggak kepredik sama siapapun. Makro gameplaynya sih. Jadi dia tahu apa yang harus dimakan, apa yang harus dihindari. Dan lihat, langsung mencoba dipaksa dengan VDS yang menuju ke mid lane. Sano menjadi target utama. Sekarang mau dan Kaltezi ngebuat Troll mundur ke belakang. Sanford versus everybody. Mencoba untuk melakukan zoningan, tapi lihat Oheb berhasil men-steal terhadap seorang Sano. Middle di depan Sano langsung habis menutup ke CB. Kaltezi datang memberikan nafas dengan turtle defensifnya. Avatar Korean tapi for nothing. Dan Kaltezi gak bisa menukar dengan point kill. Sorry to say untuk JP kali ini. Gak ada yang bisa ditukar. Karena pertama damage-nya masih belum cukup. Dan Sanji saat tadi dia gak punya beda strength. Terlalu Solo kill. Hampir terjadi dan itu dia. Hampir terjadi. Solo kill, untungnya ada bantuan damage dari seorang Kaltezi yang memastikan Kevin ter-take down. Oke, trappingnya bagus banget. Sementara dari segi item udah kelihatan juga nih Trinity.
dari selesai 2 menit. Di menit 9. Cepet banget ini berarti. Tapi gue penasaran sih, gue pengen tanya untuk winning conditionnya nih, Be. Kalau udah kayak gini, Falcon, ke arah mana winning conditionnya? Wah, berharap kepada tim Liquid Filipin melakukan kesalahan itu kayak sebuah hal yang agak sedikit ironi, kayak jarang kita melihat kesalahan tersebut, tapi ya emang tim Falcons membutuhkan banget yang namanya misplay. Sekalipun emang mereka mencari winning condition, satu-satunya cara adalah roll dan juga boyet terbangnya ke Carl TZ. Sebisa mungkin tangkap dan kunci pergerakan, karena ya kita tahu sendiri Nolan ini fleksibel banget pergerakannya. Gila, gak kedetek sama sekali. Dengan Nolan, tapi target menuju ke arah seorang Sanji digocek. 2 outplay Sanji. Membuat source kill dan membuat termasuk dari tim Falcons. Mereka kehilangan 2 source kill secara bersamaan. Target menuju ke arah Sanji dan mereka gak expect kalau Sanji rotasinya ke mid turretnya, bukan ke atas. Itu outplay. Miss move yang langsung membuat tim Falcons patah. Dan masalahnya sekarang Sanonya belum dapat stack sama sekali. Granger tanpa stack untuk scaling ke late game itu berat banget. Iya, Yang kita tahu karet. biasa jadi carry kan, jadi core-nya nih. Kalau tanpa stack kayak Fixer, Granger, lawannya Trinity lagi, itu bakal berat, susah banget bahkan. Jadi peluru karet, Lim. Jadi ya, Udah, dan lihat, Oheb tinggal mainin fucking damage sampai tergantian. Terus mendapatkan dan langsung ada blazing red from Oheb. Memperaparakan backline walaupun belum ada point kill. Yang pasti membuat permasalahan dari tim Falcons. Mereka harusnya udah mulai sadar mereka nggak boleh sembarangan memaksa tim fight di depan mata. Dan lihat depan sana Oheb dengan fucking damage dan mendapatkan captain. Sanford still survive in the mid lane. Liquid. Sang kuda jingkrak kali ini mengamuk di lane up down. seperti taman bermain Liquid, mereka bermain di dalam turret seperti gak ada apapun yang terjadi, dan Liquid mendapatkan lore secara free, bahkan visionnya pun gak bisa dibuka. Seperti yang gue bilang tadi, Nolan ini adalah hero farmer. Jangan kaget ketika Nolan tiba-tiba keluar di level 15. Dan itulah yang terjadi sekarang, level 15 berbanding dengan level 11, 4 level perbedaan, Ji. Wow, sang kuda jingkrak mengamuk dan Bang Oheb langsung dibalaskan dengan blessing 2 from Oheb. Outplay terjadi. Apa terkuat yang menutup jalan backline berpasukan dari tim Falcon dan Poyet. Nowhere to run. Karena jalan untuk pulang. Di depan sana berpasukan dari tim Falcon mencoba untuk menyelamatkan diri. Menutup jalan terhadap sosok seorang JP dan juga Sanford. Nampaknya Oheb mengamuk satu persatu, dan lihat Profesor dan juga Lim. Heavy spin dibalas dengan blazing duet 2. Permainan yang berbeda kali ini. Itu dia, dampak dari Emblem Factor. Lihat darah yang tadi naik sangat banyak karena ada hybrid dari life steal-nya. Bukan cuma spell farm, kali ini ada life steal juga yang bisa dimainkan. Makanya keras banget. Tapi sekarang 9.000 gold. Defensif dari Falcon gak sekuat itu. Mereka gak gampang untuk defense, tapi mereka akan coba. Di zoning out dengan ada Federal Strike memastikan mendapatkan satu turret. Tapi lihat dari seorang Countess ini dikejar abis oleh seorang Sanji, membuat permasukan dari tim Falcons. Kali ini gagal mendapatkan Sanji. Sanji benar-benar harus bersembunyi di dalam map, bro, membuat dirinya selamat dari heavy spin dimiliki para pasukan tim Falcons. Source kill keluar terlalu banyak. Dan sekarang dengan minion yang mereka miliki, mereka bisa mendapatkan bottom turret. Kalau tim Falcons tidak memanage wave yang mendorong menuju ke arah base mereka secara bersamaan. Ya, ini pushnya belum selesai ya. Bersamaan ini. Mereka masih ada serangan lanjutan. Apalagi ngelihat dari tim lane push berjalan dengan baik. Mampukah Liquid mendobrak pertahanan dari Falcon? Sudah pasti dapetin satu sih minimal. Dan lihat di PDS ke arah belakang. Flicker for defensive Sanford. Zoni gak terlalu jauh, tapi Sanford terkena torrent. Kali ini tapi membuat permasukan tim Falcons harus kehilangan satu turret itu udah pasti. Tapi torrent moment dapetin Sanford udah paling oke sih menurut gue. Plus flickernya lagi. Sebenarnya agak lumayan memaksa tadi mereka coba untuk mendorong sebisa mungkin, dan masih berlanjut Falcon. Mereka bisa mengusir kali ini Liquid dari base mereka. Tapi untuk manage minionnya susah banget nih. Lordnya di atas, yang hancur bawah lagi. Golden Road dari Liquid kali ini sedang mereka jalankan, dan beberapa fakta di M-Series Golden Road selalu patah. Onyx, SRG patah. Apakah Liquid bisa menjadi sebuah potensial yang besar kali ini, Lim? Game tapi flicker. Wah, gila. Ini refleks yang luar biasa, dan bahkan bukan hanya refleks, ada trigger yang banyak dikeluarkan di sana dengan Lord yang muncul. Terlalu banyak soft skill yang sudah keluar, Lim. Oh, tapi lihat itu rumput yang selalu dikuasai. Ini rumput trap yang benar-benar gak akan kedeteksi juga. Dan Sanford dia langsung kedorong, dijepit, kasih
Price, happy birthday! Berhasil mendapatkan throw depan sana. Sanji juga harus tenggelam dengan 2 poin kill dapatkan oleh Cardinals. Bukan Lord tujuan utama mereka, tapi poin kill-lah. Lord hanya menjadi pengalaman. Blazing Duet from Mohem! Memporak-porandakan tim Falcons sang burung Promena. Kali ini harus tersungkur. Berubah segalanya. Blazing Duet di arah dive in. Tim Falcons benar-benar rontok. Siapa yang menyangka dengan kondisi berlindung ditarik Blazing Duet dari agresif dan kita akan lihat push dari area mid lane yang sebenarnya masih agak susah karena ada feeder extract yang diambil oleh Calvin. Ini lumayan sih untuk ngebantu clear dari wave-nya. Wah, cuma gila. Lordnya belum muncul ini. Next wave-nya lagi jauh. Itu tadi sebenarnya tindakan yang cukup agresif. Tapi kalau terkalkulasi mendapatkan hasil, tapi kalau nggak terkalkulasi itu menjadi sebuah blunder, Lim. Wah, itu mahal sih. Kalau sampai OHP tadi tumbang di depan, itu satu shutdown. Yang kedua, tanpa adanya gold lane untuk manage agak susah. Tapi kali ini, dorongan dicoba heavy spin. Heavy spin berhasil dihindari oleh Oheb dengan ada Battle Mirror rematch. Buat permasalahan dari tim Falcon menuju ke arah top lane dan melakukan defensif, tapi Kartes di stand by opposition. Meanwhile, Lord dari bottom lane mencoba untuk masuk menuju ke arah base mereka. JP, zoning out dapat terkondian. Final restrict imitasi. Kali ini kamu buat permasukan dari tim Liquid. Mereka tinggal diam 11.000 gold difference. Ini mungkin gold difference yang terlalu jauh untuk di M-Series. Tapi gak seberang bisa dia. Saling surprise dengan backline dengan ada